Definisinya adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan dan tanpa tanggung jawab moral atau hukum. Nah, bentuknya kayak hubungan seksual pranikah, berganti-ganti pasangan, dan hubungan tanpa komitmen atau HTS gitu ya kata teman-teman. Oke, lanjut. Bebas seks bebas. Lanjut ya. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu tinggi, apalagi seusia kita semua, rasa penasaran dari emosionalnya itu masih naik turun ya teman-teman. Rasa ingin tahu yang lebih tinggi, kurangnya kontrol diri, dan pencarian jati diri. Nah, ini faktor internal. Yang faktor eksternalnya yaitu pengaruh teman sebaya, atau faktor eksternal tuh yang lingkungan sekitar ya. Kelas 12 ini harus mulai dipikirin ke depannya mau apa, mau jadi seperti apa, apakah mau kerja atau mau lanjut pendidikan. Kalau semisal sekarang di lingkungan sekolah, baik cewek maupun cowok yang agak apa kayak sifatnya tuh gak wajar, kayak ngarah gesek, itu lebih baik dijauhi. Banyak loh sekarang kayak penyuka sesama jenis itu di sekolah-sekolah udah banyak. Kalau ada bau-bau kayak gitu lebih baik dijauhi ya. Terus fokus pada pendidikan dan cita-cita. Nah, itu tantangan. Bingung nanti mau ngapain, terus nanti masuk cinta-cintaan ke hal kayak gitu udah pusing. Nah, gunakan media sosial dengan bijak, yang tadi menjauhi algoritma kayak FYP, TikTok, IG yang berhubungan sama konten-konten seksual lebih baik dijauhi. Nah, dapatkan pendidikan seks yang benar dari sumber terpercaya. Nah, lebih baik ini yang didekati kan sekarang banyak ya, kayak konseling pendidikan yang dari konten kreator, dokter, bidan, banyak perawat sekarang juga yang nge-share video-video kayak gini ya. Boleh lanjut. Nah, Teh Yuli ada kata-kata katanya. Kata-kata hari ini Teh Yuli. Kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, ada ya. Nah, bisa juga orang-orang yang memang kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah aborsi yang tidak aman. Waktu teteh kemarin praktek di rumah sakit, anak kelahiran 2010 dia melakukan aborsi, disuruh sama pacarnya aborsi. Sampai aborsi ya 2010. Resiko kematian. Terus putusnya sekolah. Malu iya, diomongin iya, tekanan dari keluarga iya juga. Lanjut. Nah, ada dampak kesehatan mental. Rasa bersalah, cemas, depresi, pasti galau ya guys. Terus tentang apa aja? Ada HIV. Tahu kan HIV apa guys? Nah, ini tuh bakal merusak imun kekebalan tubuh kalian, sehingga organ-organ kalian itu jadi terusak, bisa terjadinya komplikasi juga. Tidak dapat disembuhkan tapi bisa diistirahatkan si penyakitnya, yaitu kalian juga harus mengkonsumsi obat ARV selama seumur hidup. Emang kalian mau kalau semisal kalian melakukan seks bebas terus terkena penyakit HIV? Nah, bisa juga penyakit HIV ini terjadinya mulai dari hubungan seksual ataupun terkenanya darah. Bisa juga dari ibu ke anak, apabila si ibunya gitu ya. Terus di sini ada penyakit gonore. Kalian tahu nggak apa penyakit gonore? Apa? Keluarnya apa ya? Nah, benar. Keluarnya darah keluarnya tanah dari area kelamin, mau baik laki-laki ataupun perempuan. Itu keluarnya itu bisa berbentuk, bisa berwarna hijau ataupun kuning kayak gitu ya. Lanjut. Ini ada sifilis. Kalian tahu nggak sifilis? Bentukan sifilis itu kayak merah-merah di area genital kalian, di bibir vagina. Ya, benar. Di batangnya itu ada area kayak lubang kayak gitu, merah-merah, luka. Itu ada pelajaran anatominya juga ya guys ya, Bapak ya. Kayak lubang kayak gitu. Nih, kalian ada enggak? Apa? Ayo, siap bro. Ini bisa disembuhkan, tapi juga bisa terjadinya komplikasi kemana? Ke jantung, ke otak, dan organ tubuh lainnya juga. Nah, di sini
Dampak sosialnya yaitu yang pertama stigma dan penolakan sosial. Karena kita misalkan tetangga kita pada tahu kita hamil di luar nikah, pasti tetangga juga mengecewakan ke kita lah ya. Karena malu gitu. Apalagi apalagi kita di Indonesia yang kebanyakan agama Islam, selain itu agama juga melarang. Kemudian negara juga ada hukumnya, pasti penolakan sosial itu pasti ada. Terus hancurnya hubungan keluarga. Selain itu hancurnya hubungan keluarga, pasti keluarga itu udah nggak percaya sama kita, apalagi kita meskipun diam-diam gitu sampai kita hamil, kita itu pasti ada rasa bersalahnya tahu sama keluarga ya. Karena gini mungkin keluarga juga bakalan seperti itu berpikirnya ya. Terus yang ketiga ada putusnya sekolah. Putusnya sekolah itu yaitu tentu seks bebas itu dapat menyebabkan putus sekolah kalau hamil di luar nikah. Seperti itu pasti malu mau sekolah juga udah aja, apalagi hamil mah buat apa sekolah lagi ya, badan udah hamil tuh pasti nantinya juga mengurus anaknya gitu. Terus kesulitan mencari pekerjaan. Kalau kesulitan mencari pekerjaan kita bisa ambil dari putus sekolah. Kalau putus sekolah pasti menyebabkan kesulitan mencari. Oke teman-teman, ingat baik-baik ya. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling sabar menunggu dengan tanggung jawab dan komitmen. Jaga diri, jaga masa depan, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan bermanfaat. Nah, sekarang sesi tanya jawab nih, ada yang mau ditanyain? Nah, apabila kita terlecehi, gimana sih cara dilecehkan? Gimana sih cara melaporkannya apabila kita nggak punya bukti? Oke, siap. Nah, nanti buat pertanyaan ada yang mau jawab lagi pasirkan dulu jawabannya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya buat teman-teman. Nah, teman-teman sepengalaman ya, aku mau sharing cerita dulu ya, sepengalaman kita. 14 tahun atau 10 tahun itu mempengaruhi kehamilan yang di masa depan kan, misalnya jadi mandul atau gimana gitu. Oh iya, boleh disimpan dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan dari aku, satu pertanyaan dari Teh Juli, satu pertanyaan dari Teh Dia tak Acan. Dari Teh Dia. Dari Teh Dia, ya, pertanyaan dari aku, sebutkan apa ya? Sebutkan dampak kesehatan fisik yang terjadi jika melakukan seks bebas. Yang pertama itu kita dapat terkena HIV, terus sifilis, gonorrea, Ya. sama dari herpes. Ya, gimana teteh betul? Setelah Sebutin dampak sosial kalau kita seks bebas. dampak sosial. Malu keluarga. Yes. Terus dijauhin kamar. Kamu di sekolah. Buat di sekolah. Terus susah cari kerja. Oke, Nah, yang tadi yang bertanya teteh Ane sama teteh Mel. Boleh maju. Boleh maju. Tadi kan udah dijelasin. Biasa. Tadi kan udah dijelasin sama teteh-tetehnya dampak kesehatan mental jika kita melakukan seks bebas. Aja tadi Ya, sebutkan, boleh sebutkan. berapa ya? 3 aja deh, 3 aja. Enggak, Enggak, 3. Udah ada kan depresi. Iya. Apalagi ya. Stres, depresi, salah satu lagi ya. Malu, cemas. Oh iya, Iya. betul. Satu lagi yang ada. oke. Tadi kan udah dijelasin. Biasa. Tadi kan udah dijelasin sama teteh-tetehnya dampak kesehatan mental jika kita melakukan seks bebas. Aja tadi Ya, sebutkan, boleh sebutkan. berapa ya? 3 aja deh, 3 aja. Enggak, 3. Udah ada kan depresi. Iya. Apalagi ya. Stres,
2, 3. Udah. Udah. Buat ceweknya ya. Iya, angle-nya sih. Aku apa itu anu? Video. Udah. Kita sih bisa oke, coba gimana? Kebidanan maju sehat berprestasi. Berarti gak? Terlambat 1, 2, 3. Ya oke, tiga penanya. Siapa namanya? Enggak, bukan Ayu. Aduh, maaf, Aduh, maaf, Berlian. Rasya, Fadlia sama Teh Safira. Boleh maju ke depan. Itu banyak banget kehamilan di bawah umur. Ya, banyak banget kehamilan di bawah umur. Yang pertama tadi udah dijelaskan nih, ada yang aborsi disuruh sama pacarnya. Terus si wanitanya kan dibawa di rumah sakit sama ibunya. Nah, setelah diberitahu biaya, itu kan otomatis kalau selesai sudah hamil dan juga aborsi dan belum bersih, itu pasti harus dikuret. Dikuret itu masuk ke meja operasi. Nah, berarti kan otomatis ada biayanya. Nah, setelah diberitahukan biayanya, tapi ternyata si wanitanya pun kekurangan biaya. Diteleponlah si pacar si lelaki tersebut ya, si lelaki tersebut. Tapi dia tidak menjawab telepon tersebut gitu ya. Nah, otomatis kan si laki-laki udah laki-laki yang Bisa mempengaruhi kemandulan atau kesuburan di masa depan kayak gitu ya. Nah, aku jelasin dulu ya. Seks bebas atau hubungan seksual secara dini emang berpotensi mempengaruhi kesuburan wanita di masa depan. Tapi nggak secara gamblang atau secara langsung ya. Kenapa bisa disebutkan berpotensi? Karena tadi ada resikonya. Kayak tadi udah disebutkan PPT ya, infeksi menular seksual kayak gonorrea, HIV, sifilis kayak gitu. Nah, sekarang kayak anak-anak teh yang nakal teh, kalau udah seks bebas teh ke apotek nih misal mau beli alat kontrasepsi kayak KB misal KB darurat, ada kan KB darurat. Nah, itu penggunaannya nggak tepat, nggak sesuai dosis, nggak sesuai anjuran, nggak sesuai petunjuk bidan atau dokter, itu bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, jangankan kontrasepsi kayak gitu, yang mau nikah pun tidak dianjurkan memakai kontrasepsi. Adapun yang dianjurkan hanya KB suntik 1 bulan, itu juga untuk mengembalikan hormonnya lama gitu ya, tidak langsung. Nah, terus dampak psikologis dan emosional kayak tadi udah dijelasin, hubungan stres, rasa bersalah. Ternyata stres juga menimbulkan berpengaruh pada fungsi hormonal dan siklus menstruasi. Kayak kalau kita lagi banyak pikiran atau lagi banyak tugas, siklus mens pasti lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Ya, perkembangan organ reproduksi kalau usia 10 atau 14 tahun, 10 tahun mungkin masih anak-anak ya menuju remaja, itu fungsi organ reproduksinya belum sepenuhnya matang. Nah, aktivitas seksual terlalu dini bisa meningkatkan resiko luka atau infeksi yang lebih parah dibanding wanita dewasa. Nah, kesimpulannya yang tadi aku jelasin, seks bebas atau hubungan seksual ini tidak secara gamblang menyebabkan kemandulan, tetapi dapat meningkatkan risiko kondisi medis yang berpengaruh ke infertilitas kemandulan. Jadi intinya kayak gitu, nggak langsung menyebabkan mandul, tapi ada kemungkinan. Ya. Bisa terjawab deh. Nah, terima kasih. Oh ya udah. Teh Melani, save dulu. Angkat. Tadi pertanyaan dari Teh Anes ya, apabila kita dilecehkan, cara melaporkannya bagaimana apabila nggak ada bukti? Iya. Nah, mungkin kalau nggak ada bukti kayak gitu, kalian bisa bercerita dulu, bisa ke orang terdekat, yaitu bisa ke orang tua, ataupun ke guru, ataupun ke teman yang memang benar-benar dipercaya. Terus, kalau misal kalian dilecehkan, misal hari ini, catat kejadiannya hari ini, tanggal 9 Oktober, jam berapa? Jam 10, di mana kejadiannya? Di sekolah, di kelas, sama siapa? Sama si B. Nah, catat. Catat. Terus kalau semisal ada temen yang melihat terus mendengar kalian misal dilecehkan, itu dia bisa jadi apa? Jadi bisa jadi saksi juga ya, walaupun nggak ada bukti
juga bisa mendapatkan perlindungan ke pendukung pelecehan kayak gitu, ataupun kalian juga bisa melaporkan langsung ke polisi karena ada bukti teman sekelas kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita mau ngasih pertanyaan. Siapa yang berani jawab? Ya, yang berani jawab dulu aku mah. Apa dulu pertanyaannya? Gampang. Siapa operasi, uang habis, orang tua malu, keluarga juga malu. Nah, itu contoh dari kehamilan di luar nikah yang harus diwaspadai. Belum lagi waktu itu mah ada yang di puskesmas. Di puskesmas usia kehamilannya udah 5 bulan, dia udah ngelahirin anak. Itu maksudnya kalau semisal usia 5 bulan, itu usia kehamilan udah lebih dari 20 minggu. Contohnya ke melahirkan ya. Nah, itu udah bentuk bayi. Terus dia datang ke puskesmas, bayinya udah lahir meninggal. Si plasentanya tahu ari-arinya, si ari-arinya itu teh belum keluar. So kayak gimana? Nah, itu juga sama nih. Yang banyak banget dirugikan itu perempuan. Ya, makanya buat perempuan hati-hati banget kalau semisal nih buat teman-teman yang udah terlanjur melakukan, coba stop dari sekarang karena aku tahu kalau semisal sudah melakukan itu pasti kecanduan dan sulit untuk melepas gitu. Sulit untuk melepasnya karena takut aku udah tidak suci lagi gitu ya. Karena takut aduh gimana nanti masa depan gitu kan. Lebih baik stop dari sekarang, ubah diri ya, upgrade diri, entah itu dari sisi pendidikan gitu ya, terus ambil kegiatan komunitas yang baik, yang bagus gitu ya, biar pengalaman gitu ya, apa yang sudah kalian perbuat itu hilang gitu ya, karena Allah Maha Pengampun ya. Jadi pasti dikasih jalan yang terbaik ya. Makanya buat teman-teman yang udah terlanjur melakukan hubungan, stop dari sekarang dan ubah pola hidup, upgrade diri supaya menjadi lebih baik lagi. Gimana teman-teman, udah siap jawabannya? Terima kasih ya. Sehat-sehat, semoga pintar masuk. Amin. Jangan lupa di Unisal yang mau daftar ke Bidana. Iya, dadah semuanya, dadah. Mantap. Tas di sini. Hah? Hah? Enggak apa-apa. Hai guys. Kita lagi di, kalian tahu video yang semangka tipis itu di sini tak? Kayaknya foto kita foto. Penyuluhan di SMA Negeri 1 Dayeuhkolot. Langsung kamu ke atasin gitu, Bi. Kebidanan maju sehat berprestasi. Hey guys, jadi sekarang kita pulang. Kita pulang ke di belakang layar. Orang yang sangat biasa di belakang layar. Iya. Tuh. Hatur nuhun. Jadi kita pulang. Ini sekolahnya guys. Lihat sekolahnya, wow, lucu sekali.